Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh siswa SMK KP2 kelas 10, kita berjumpa kembali di kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk mata pelajaran kimia. Sebelum pembelajaran dimulai, saya ingatkan kembali pada para siswa bahwa para siswa harus menyimak materi pembelajaran yang kami sampaikan dalam bentuk video, kemudian untuk mempelajari kembali materi dalam bentuk PDF, karena di situ nanti para siswa bisa memperdalam kembali materi yang saya terangkan. Kemudian setelahnya para siswa harus mengerjakan penugasan dengan cara membuka link yang sudah saya siapkan. Jadi di situ nanti di link penugasan para siswa harus mengisi kehadiran, kemudian mengerjakan tugas dengan cara memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Kemudian yang terakhir, nanti para siswa wajib mengisi rekap kehadiran atau absen kelas. Jadi para siswa harus membuka 4 link yang sudah disediakan oleh saya dan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Baik para siswa sekalian, untuk pembelajaran mata pelajaran kimia hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran pada minggu yang lalu, bahwa minggu yang lalu saya sudah menerangkan tentang reaksi redox atau reaksi reduksi dan oksidasi. Kemarin saya juga sudah menerangkan tentang penjelasan reaksi reduksi oksidasi berdasarkan perkembangan konsep teori tersebut, mulai dari serah terima oksigen, serah terima elektron, dan reaksi yang mengalami kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Nah, khusus hari ini saya akan memperdalam kembali, yaitu tentang menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa. Jadi, menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa. Saya akan langsung ke contoh soal. Sebelum kalian mempelajari atau mengikuti penjelasan saya, kalian juga bisa mengingat kembali tentang aturan-aturan menuliskan bilangan oksidasi. Sebab kalian bisa menentukan bilangan oksidasi kalau mengetahui aturan-aturan yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Kalau belum memahami tentang aturan penentuan bilangan oksidasi, ini tidak akan bisa menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa. Nanti saya terangkan sekaligus saya mengingatkan kembali aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi. Contoh soal yang pertama, berapakah bilangan oksidasi S dalam senyawa H2SO4? Berapakah bilangan oksidasi S dalam senyawa H2SO4? Nah, ini namanya senyawa, ini adalah unsur S. Berapakah bilangan unsur S, oksidasi S ini, bilangan oksidasi unsur S dalam senyawa ini? Kenapa kok yang ditanyakan S bukan unsur H, bukan unsur O? Karena di dalam aturan penentuan bilangan oksidasi, bilangan oksidasi unsur H dan bilangan oksidasi unsur S itu sudah diketahui. Sekali lagi, kenapa yang ditanyakan adalah bilangan oksidasi unsur S, bukan H, O, ataupun bukan H atau O? Karena di sini ada 3 unsur ini, unsur H, S, dan O. Yang ditanyakan adalah bilangan oksidasi S-nya. Kenapa? Karena H dan O-nya sudah ada, sudah diketahui. Dari mana? Dari cara penentuan bilangan oksidasi. Coba kita lihat aturan penentuan bilangan oksidasi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang pertama. Ini bilangan oksidasi O dalam senyawa itu selalu min 2 ini.
Ini berarti tadi kan ada O-nya, kita sudah tahu O. Kemudian H, bilangan oksidasinya ini dalam senyawa selalu 1 ini. Coba kita perhatikan bilangan oksidasi H ini adalah 1. Artinya apa? Dalam senyawa H2SO4 kita sudah tahu bilangan oksidasi unsur H dan bilangan oksidasi unsur O dari aturan. Sehingga yang belum tahu itu adalah bilangan oksidasi unsur S. Kita hitung sekarang S dalam H2SO4. Bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu, seperti tadi saya sampaikan, bilangan oksidasi unsur H itu adalah 1. Dari mana? Dari aturan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi unsur O itu adalah -2. Dari mana? Dari aturan bilangan oksidasi. Nah, yang belum tahu itu adalah dari H2SO4 adalah S. Sebagaimana aturan juga bahwa jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu senyawa netral, ini H2SO4 adalah senyawa netral. Kenapa disebut netral? Di sini tidak ada muatannya, berarti netral. Jumlah bilangan oksidasi unsur netral itu sama dengan 0 jika dijumlahkan masing-masing bilangan oksidasinya. Jadi di sini ada bilangan oksidasi H, bilangan oksidasi O, bilangan oksidasi S. Kalau dijumlah semua itu 0. Loh, kenapa 0? Kan seperti saya sampaikan tadi, karena ini adalah unsur bebas. Jadi sekarang kita tinggal menghitung jumlah unsurnya masing-masing. Unsur H ada 2, unsur S ada 1, unsur O ada 4. Kita uraikan seperti ini. 2 kali bilangan oksidasi H ditambah ini, jadi ditambah bilangan oksidasi S karena ini hanya 1 ditambah 4, O-nya ada 4 kali bilangan oksidasi O. Ini 2, ini 1, O-nya 4. Jika dijumlah semua sama dengan 0. Kemudian dari aturan bahwa biloks itu H itu 1, biloks O adalah 4. Maka kita masukkan angka tadi 2 kali 1 ditambah bilangan oksidasi S, ini yang kita belum tahu, ditambah 4 kali -2. Kemudian 2 kali 1 2 ditambah biloks S, 4 kali -2 itu adalah -8. Ini -8 sama dengan 0. Nah, dari bilang ini namanya persamaan matematika. Kita akan mencari biloks S, maka angka 8 dan angka 2 kita pindah ke ruas kanan. Sehingga biloks S sama dengan, ini nolnya kan hilang ya, langsung aja. Dan -8 pindah ke ruas kanan jadi +8. 2 pindah ke ruas kanan jadi -2. Sehingga biloks S sama dengan 8 - 2. Berapa 8 - 2? 6. 6 itu positif. Ya, biloks S berarti positif 6. Ini cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa. Kita lanjut pada soal yang berikutnya. Berapakah bilangan oksidasi Al dalam Al2SO4? Kenapa yang ditanyakan Al? Ya karena di aturan O itu sudah tahu, sudah ada. Caranya sama seperti di depan tadi. Bilangan oksidasi O dalam senyawa adalah -2, maka kita tinggal mencari Al dikalikan dengan jumlah unsurnya masing-masing. Al-nya ada 2, O-nya ada 3, berarti 2 kali Al ditambah 3 kali O. O-nya kita tahu yaitu -2. Sehingga 2Al sama -2 kali 3 -6 sama dengan 0. Al 6-nya ini pindah ke ruas kanan, jadi 2 biloks Al sama dengan 6. Kemudian biloks Al ini dikali pengali, berarti kita pindahkan angka 2 ini ke ruas kiri kanan, karena jadi pengali jadi pembagi. Sehingga biloks Al sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan positif 3. Ini bilangan oksidasi Al. Oke, jadi tidak cukup
sudah. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Berapa bilog MN dalam KMN 04? Seperti tadi pertanyaannya, kenapa kayak MN yang ditanya? Karena K dan O kita sudah tahu. Ini bilangan unsur K itu ada di golongan 1A, maka bilognya 1. Unsur O adalah min 2. Seperti tadi kita masukkan dalam persamaan seperti ini. Kita hitung sehingga bilog MN sama dengan positif 7. Oke, saya lanjutkan. Berapa bilog CR dalam CR2O7 min 2? Ini ada di sini ada pangkat min 2. Ini tidak biasanya ditanyakan CR. Kenapa ditanya CR? O-nya sudah tahu. Belum tahu dari mana? Dari aturan. Coba kalian perhatikan untuk senyawa ion CR2O7. Ini nama senyawa ion karena tidak ada muatannya. Kalau senyawa ion, maka jumlah bilangan oksidasinya itu tidak sama dengan 0, tapi sama dengan min 2. CR2O7 sama dengan min 2, kita masukkan dan seterusnya. Nih, 2 kali CR ditambah 7 kali min 2, seperti tadi. 2 bilog CR sama dengan 12, CR-nya berarti 12 dibagi 2, CR sama dengan 6. Jadi bilangan oksidasi CR itu adalah 6. Hitungannya seperti tadi. Oke, para siswa sekalian, syarat atau kunci kalian bisa menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dan senyawa yang pertama adalah pahami aturannya, aturan penentuan bilangan oksidasi. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menguraikan jumlah unsur-unsur dalam suatu senyawa. Contohnya saya di sini yaitu adalah H3PO4. Hanya 3, P-nya 1, O-nya 4. Jadi kalian harus bisa menguraikan berapakah jumlah unsur-unsur penyusun senyawa itu. Kalau belum bisa ya kalian tidak akan bisa menghitung. Ini hanya 3, P-nya 1, O-nya 4. Harus bisa menguraikan. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa mengalihkan jumlah bilangan oksidasi masing-masing dalam bentuk persamaan matematika seperti ini. Sehingga kita bisa menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa. Ini contoh soalnya banyak. Nanti untuk slide atau presentasi ini juga saya berikan linknya. Supaya apa? Supaya kalian nanti bisa mengamati dan mempelajari lebih baik lagi. Di soal PDF, di materi PDF itu ini juga sudah saya sampaikan. Maka kalian setelah mendengarkan penjelasan saya ini, silakan dipelajari kembali materi PDF-nya supaya lebih paham lagi. Kalau nanti ada yang kurang jelas, silakan para siswa bisa menanyakan ke guru mata pelajaran masing-masing. Baik para siswa sekalian, demikian penjelasan saya tentang menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa. Semoga kalian tetap semangat walaupun tetap di rumah saja, tetap patuhi protokol kesehatan, tidak usah pergi jauh-jauh kalau tidak ada kepentingan. Kalau ternyata ada kepentingan, dimanapun kalian berada, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan berkerumun atau menghindari keramaian, kemudian mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan lain-lain. Terima kasih para siswa sekalian. Kita berjumpa kembali di PJJ berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.